organ dan sistem organ. Yuk kita simak baik-baik video pembelajarannya. Semangat! Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pada hewan dan manusia, organ jantung tersusun atas jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot jantung, dan juga jaringan saraf. Selanjutnya yaitu organ paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Di sini, paru-paru tersusun atas beberapa jaringan. Salah satunya yaitu jaringan epitel dan juga jaringan saraf. Selanjutnya yaitu organ ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa yang terkandung di dalam darah. Dan di sini ginjal mengeluarkannya dalam bentuk urin. Organ yang keempat yaitu usus. Usus merupakan organ yang berfungsi dalam pencernaan. Di sini usus terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot polos, dan juga beberapa jaringan lainnya. Organ mata. Mata merupakan organ yang tersusun dari beberapa jaringan, yakni jaringan epitel, jaringan saraf, dan beberapa jaringan lainnya. Di sini mata berfungsi sebagai indera penglihatan, dan anak-anak ibu bisa lihat di gambar di sini ada beberapa bagian-bagian dari mata. Yang terakhir kita bahas yaitu organ kulit. Kulit merupakan salah satu alat indera yang juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dan organ ekskresi dengan zat sisa yang dikeluarkannya dalam bentuk keringat yang mengandung air, larutan garam, dan sedikit urea. Kulit ini terdiri dari jaringan epitel, jaringan saraf, dan juga jaringan otot. Baiklah, selanjutnya yaitu organ pada tumbuhan. Di sini anak-anak ibu bisa perhatikan di layar bahwasanya ada gambar tumbuhan, di mana sudah dilengkapi dengan keterangan bagian-bagiannya, mulai dari akar, batang, buah, bunga, dan juga daun. Kali ini ibu akan membahas sedikit mengenai organ tumbuhan itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu akar. Bisa dilihat yang bagian bawah itu adalah akar. Akar merupakan organ yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkrim, dan juga jaringan pengangkut. Di sini, akar memiliki fungsi utama yaitu untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, serta menegakkan batang tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi sebagai alat pernapasan. Tidak hanya sebagai alat pernapasan, di sini akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya saja pada umbi-umbian. Dan yang terakhir, fungsi akar yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Yang selanjutnya yaitu bagian batang. Batang merupakan organ yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkin, dan juga jaringan pengangkut. Dan yang terakhir jaringan penyokong. Di sini batang berfungsi untuk menopang keseluruhan organ tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah. Batang juga berfungsi menyalurkan makanan dari akar ke daun dan sebaliknya, menyalurkan hasil pengolahan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan di sini ada beberapa jenis tumbuhan di mana batangnya juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, tempat menyimpan cadangan makanan dan juga mengokohkan tubuh tumbuhan. Yang terakhir, daun. Daun merupakan organ yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkin, dan juga jaringan pengangkut. Di sini, daun berfungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis dan sebagai organ pernapasan tubuh tumbuhan. Anak-anak ibu, apakah masih ingat apakah yang dimaksud dengan sistem organ? Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ, di mana organ-organ ini saling bekerja sama untuk melakukan fungsi yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan sistem organ. Dan kali ini kita akan membahas sistem organ yang ada pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Pada hewan dan manusia ada beberapa sistem organ, misalnya ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan juga sistem pengeluaran atau ekskresi. Yang pertama kita bahas yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari organ hidung, laring, tenggorokan, dan juga paru-paru. Sistem pernapasan ini berfungsi dalam proses masuknya oksigen ke dalam tubuh serta dikeluarkannya karbon dioksida dan uap air keluar tubuh.
Kemudian sistem pencernaan, bisa anak-anak ibu lihat di layar bahwasanya sistem pencernaan itu terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh agar dapat menghasilkan energi yang dapat diserap oleh tubuh sehingga kita bisa beraktivitas. Dan yang selanjutnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Di sini sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan juga karbon dioksida di dalam tubuh. Dan yang terakhir sistem pengeluaran atau juga ekskresi. Sistem pengeluaran atau ekskresi terdiri dari organ kulit, ginjal, hati, dan juga paru-paru, di mana sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia, di mana sistem organ ini hanya dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi. Sistem organ tumbuhan merupakan beberapa sistem yang dihubungkan oleh akar, batang, dan juga daun, di mana tumbuhan itu sendiri terdiri dari dua sistem organ anak-anak, yaitu sistem tunas dan juga sistem akar. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.